Rawangan. Sudah bersama Mas Dori, idola para kaum ibu-ibu. Ibu-ibu. Emang beneran Mas, mendominasi ibu-ibu ya? Ibu mereka aku duda tuh. Oh, duda. Anaknya berapa? 2. Anaknya 2. Kembar lagi. Cowok cewek apa Cewek, cowok? cewek. 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 Sekarang masih single atau udah? Oh, masih single. Gila, baru opening udah sampai. Udah sampai. Nah, ini ditutup baik vlog ini. Iya, wes langsung rampung. Masih single Mas Dori? Masih single. Ya oke, di keep iki pembicaraan seru iki, monggo ya. Udah pada dengerin belum Mas Dori ini seorang apa namanya ya? Ketipungers. Ya. Kendangers. Ya, lebih tepatnya tipung sih ya. Tipung ya? Iya. Nek undang-undangannya saya mau main ketipung ki apa Mas? Ya tukang kendang. Tukang kendangnya Pak D di Kempot. Alhamdulillah. Ini viral loh. Iya. Gara-gara apa tuh Mas kamu tuh viralnya? Aku tadi kontenan itu. Jadi dari beberapa kali konsernya Om Didi, setiap aku ngendang itu selalu lihat teman-teman sobat ambiar itu mesti enak sing nangis. Aku selalu bertanya-tanya dengan diriku sendiri, loh apa sih? Aku sing suka SMA, yang dari SMA ngendangi Om Didi itu perasaannya biasa ya. Lagu biasa. Mungkin kalau Belanda Suriname seperti di Belanda waktu itu enak sing nangis karena mungkin saking kangennya karo sedulur Jawa. Tapi ketika ya di Semarang, di beberapa tempat termasuk di ngobamnya Gofar waktu itu kan juga enak sing ngantek nangis mungkin. Itu nggak boleh sampai seperti itu. Akhirnya di suatu ketika enak konser sebutnya rawat atau burn out. Mangkunegaran di Solo itu. Mangkunegaran konser berjalan biasa nih masih dikira tahu ngakon aku nyanyi. Ora tahu ngakon. Blas nggak pernah nyuruh saya nyanyi. Maksudnya dari beberapa waktu ketika enek waktu senggang dan mungkin Mas Sidik juga pengen kolaborasi dan lain sebagainya. Ngongkon aku maju, nyuruh saya maju, nyanyi, waket aku nggak biasanya untuk ngendang ning mburi bokongnya Mas Sidik kan. Kira penyanyi, penonton sakmono akhirnya Mbak Novi udah biasa ditonton orang banyak. Lainnya aku biasanya ning mburi ya. Nyanyi aku, nyanyi lagu, delalah mungkin lagu yang saya nyanyikan dulu kan mungkin ada kenangan juga sama masa lalu termasuk anak-anak dan lain sebagainya. Anak-anak masih kecil-kecil, masih ingat, masih kecil dan hafal lagu-lagu itu, jadi saya otomatis ke bawah, kelingan. Akhirnya dari baru setengah lagu baru dapat interlude, aku ngomong sama Mas Sidik, Mas, Om mundur ya aku ya. Jadi emang bagus sih, aku mundur, pundak aku gini. Karena aku posisinya kan pas lagi main, aku balik ngendangnya, ya wes kok balik ngendang. Enek kok ning YouTube enek aku bisik-bisikin. Balik ngendang. Tak rasake terus kok koyo ngene, aku serang gagas penontonnya. Tak rasake terus. Oh ternyata ki ngene iki rasane. Ku loro atiku. Tak rampung ngantek rampung sik lagune. Rampung jedet pecah tenan. Tapi posisinya memang aku tidak memperlihatkan. Bisa mungkin ngene iki karena kan aku ndak kono kepedean, aku dikira aku loro ati harusnya ndek iki. Iya, oke. Ngono. Oke. Enak iki. Ya nanti ada lagi ya. terus. Akhirnya nangislah ning kono, aku nggak tahu. Di sana ternyata banyak teman-teman media yang rupanya juga banyak media itu banyak pengikutnya di sosial media itu. Akhirnya disenggol. Iki loh tukang ngendangnya Pak D ini dan lain sebagainya. Mungkin karena di situ tukang ngendang mesti kemot gitu. Jadi bukan karena apa-apanya. Kedua mungkin karena aku posisi ini baru tinggal bojo barang toh. Mungkin aku ngomong, wah, sapa to iki? Kok ambiar banget ya. Ya relate lah kalau saat ketika jadi Godfather gitu. Ya akhirnya terus orang-orang kenal dan akhirnya ya seperti itu sampai hingga akhirnya jadi seperti ini. Kalau untuk masalah lagu memang sebenarnya dari 7 bulan yang lalu, dari mulai September ke belakang itu Mas Sidik sudah pernah ngajak duet. Hanya sebatas mungkin Mas Sidik ya biasa Mas Sidik selalu sama anak buahnya itu selalu seperti itu. Ini tak nyanyi seperti itu. Akhirnya orang-orang tahu ternyata ini lagu ini dan lain sebagainya. Terus kayak kemarin ya tak nutuki loro kula. Kami izin Om Didi nanya iki sampai akhirnya sampai saat ini. Seperti itu. Keren. Dan akhirnya rilis lagu kemarin apa Mas yang
Wes cukup ya? Ya cukup. yang My tadi. Love itu lagu-lagu sebenarnya lagu-lagu yang sudah pernah boom di Suriname. Ya, Karena sama aku lebih- seperti suka teki barang. Bener, suka teki Citro, terus layang tangan. Iya, iya, iya. Tapi layang tangannya bagus. Lah, kalau bagus, wes cukupnya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, harusnya duet sama aku bahasa Indonesia, setuju kan? Ya aku ora nolak. Beneran loh mas? Alah. Beneran loh, nanti Ya. habis ini aku langsung minta kontaknya Mas Dori. Besok nyanyi bahasa Indonesia sambil ngendang. Ya, wis Terserah siap. pokoknya ikut Wis iso. Siap banget. Siap, oke sip. Ngendang tadi katanya dari SMA. Dari ngendangnya dari SD, dari Om Didi dari mulai SMA kelas 1. Jadi SMA yo duitnya bayar sekolah yo sekolah ngendang, Kita, kuliah yo sekolah ngendang. mantap. Sampai saat ini dulu pernah sempat kerja juga, tapi akhirnya kerja di salah satu kampus juga. Akhirnya tetap balik lagi sama Om Didi lah. Soalnya senengannya yang di situ Mungkin ya, Mas, juga ya, seperti itu passionnya. karena ya oke mau nek wis nyaman nih yang mengalahkan segalanya. Nah. Karena nek cinta itu belum tentu nyaman. Oh gitu. Tapi nek nyaman nih cinta banget. Kalau sama mantanmu itu cinta apa nyaman? Halo, mantan. Suaramu ora krungu ya? Yo ngono kuwi saiki. Tidak, mantannya nonton. Yo ora sih. Kok ngono kuwi. Iki iso entuk lho iki. Seperti Oh itu. gitu lah Mas Dori, aku tanya beran. Iya. Umurnya berapa sekarang? 27. 27. Berarti nih dari SMA udah ngendangi Pak D itu berarti berapa tahun dia? Berapa belas tahun? Berapa belas tahun ya? Aku SMA berarti umur piro ya? Aku kemarin yo sekolah rada bodoh, jadi SMA ini ketuaan. Oh ngono, apa tuh? Iya, yo ketok yo sih. Bener piye to iki? Nah, masuk ya lu. Seperti itu. 12 tahunan ya? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya dulu ngedrami sih mbak, ngedram campur sari ngerti. Iya, hi-hat itu bener. Iya, 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 iya. Ya nek pas untuk drum penak, nek drum ora penak ya mau. Gitu ya? Gimana tuh besok kalau yang punya drum, yang punya vendor tolong dong dipakai drum yang bagus biar nggak Nah, suaranya. Iya, campur sari garapan hustle kudune duk sedak sedung ngono dadi ngono kuwi suarane karena saking alatnya sing ra memadai. Iya, nggak seperti dirawat itu. biasanya tuh Nah. alat-alatnya tuh. Tuh dengerin tuh curhatan Akhirnya apa orang Dori. nah dari jalan 2 tahun akhirnya terus pindah posisi ngendang terus sampai saat ini. Ada yang menarik, kamu ngendang pakai DTX, Ya. pakai digital. Heeh. Itu menurutku keren banget itu. Jadi konvensional, budaya banget karena dia ngendang, tapi ada ininya juga, digitalnya juga, DTX. Ya. Itu kenapa tuh Mas? Apa pertimbangannya kok kamu pakai itu gitu? Karena kalau jujur kan aku bisa ngetipung mbak, saya bisa ngetipung kalau untuk ngendang jaipong kan nggak bisa. Jadi paling enggak kalau ngendang yang analog liwat meneh. Kalau yang analog itu kan paling ora belajarnya kita harus tekniknya harus ngerti sisi-sisi ini. Iya. Dari satu membran itu kan dari banyak suara. Cuman kalau DTX kan ketika dipukul A ya dia bunyinya A juga. Secara otomatis lebih fleksibelnya karena kalau sekarang bawa alat analog kan terlalu banyak. Kalau Mas Didi kan kulino nun sewu Mas Didi di sini pindah sini kan kita harus cepat. Makanya secara otomatis ketoknya kok digital lebih enak dan tidak menghabiskan channel. Tapi tidak menutup kemungkinan tinggal analog loh. Ya. Kalau aku pribadi suka alat yang analog karena suaranya lebih real. Lebih betulan ya. Betul. Tapi Lebih real. tapi belajar nggak Mas kendang jaipongan gitu? Maksudnya kendang beneran gitu mau Kalau pelajari juga? kalau kendang beneran ya dari beberapa temen enek sing ngajari mbak ini mungkin aku terlalu bodoh dan terlalu nyaman dengan ketipu. Jadi aku wis kadung ning ngono Iya, iya. ajari kesuwen. Tapi nggak apa-apa sih ya kalau sudah oke di satu hal ya udah itu aja didalami sampai oke banget. Kehidupan cinta seorang Dori. Apa tadi? Ini kalau ngomong di sini tuh kita bebas. Iyalah. Itu nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Iya. Harus jujur. Heeh. Nggak apa-apa kan kalau mantannya nonton? Loh enggak apa-apa. Nggak apa-apa biar tahu. Kesel kan Anda sekarang? Udah. Lihat ini. Lah. Ya orang. Kayaknya harusnya tuh perempuan Jawa tuh dosen di sini. gimana kuali. Gue tuh aja udah barbar lanangannya kamu. Itu baru saja. Enggak ya dia, kita baik-baik ya. Ya ampun. Penting Leleh nggak kamu? penting komunikasi lancar, semua baik-baik. Karena apapun satu masalah itu bisa menjadikan kita pelajaran. Kan gitu. Mbak Novi juga sampai saat ini bisa seperti ini juga biyen-biyene kan kita juga nggak tahu. Kadang kan ini wong mangsi nawang. Nggih, Mas. Orang Betul. juga seperti itu. Wah, ini Dori sombong dan lain sebagainya. Dewi-dewi kan mau ya orang ngerti. Heeh.
saya seperti apa dan lain sebagainya. Saya selain ikut Mas Didi, saya itu juga driver Gojek. Oh ya benar? Iya betul. Saya 2 tahun ngojek, jadi dari beberapa teman-teman saya yang di jalan tuh ketemu ya masih ingat. Saya juga masih ingat. Ibaratnya ngeterke panganan untuk 8.000, untuk 16.000, itu kita syukuri. Paling enggak sekarang ini sungguh pelajaran bahwa dek wingi lho, aku ora ngomong biyen lho ya. Dek wingi lho golek duit kaya menange. Saiki dikeki rezeki sing kaya ngene iki ya piye carane adikku bersyukur. Seperti itu penting. Maka aku mas ceramah lagi. Maka Allah itu kalau menaikkan derajat umatnya atau makhluknya itu juga nggak main-main. Ketika ditibake bok loro ati, ambyar dan lain sebagainya, apa ibaratnya golek sandang pangan angel, ketika itu Allah balik ke derajatnya dengan langkahnya masih dikembang, itu nggak main-main. Ya. Berarti beneran jadi Gojek itu berapa tahun yang lalu? Dari 2016. 2016. Berarti 3 tahun ya. Nah, ini Pak D tuh. Oh, ini Pak D datang salaman. Ini salaman dulu. Pak D. Ngobrol sama Mas Dori. Iya nih. Oh, enggak lah. Iya, Pak D istirahat dulu. Aku itu belum balik tuh. Itu jadi driver online ya? Ya. Terus emang ada yang bilang Mas Dori ini sombong itu ada? Banyak banget? Banyak. Biasanya yang ngomong gitu siapa sih Mas kalau boleh tahu? Ya yang dulu temen yang nggak dekat terus akhirnya jadi dekat. Saudara yang dulu nggak pernah kelihatan terus jadi kelihatan. Tiba-tiba ya, iya. Pakai ilmu ninja. Iya. Dulu waktu susah nggak tahu di mana. Sekarang udah gini dibilangin sombong, serba salah ya. Ngalami. Nah, ngalami. Banyak ya, tapi kita syukuri setidaknya. Oh saya ini bisa tadi lu artis. Jadi ke filter juga kan ya, maksudnya sing tenanan konco ki sing ngendi, sing tenanan sedulur ki sing ngendi. Iya loh, banyak terjadi tuh. Dikit-dikit dibilang sombong. Ada Arda. Ya, ada Mas Arda. Waduh Mas Arda. Halo Mas Arda. Yuk masuk. Kamar. Tas wisan Mar, sing nyamping Mar. Allah. Iya. Rame banget. Mohon maaf nih, udah sejak kapan? Ya, setahun lebih, baru aja. Baru setahun. Sekarang kalau cari pasangan hidup kriterianya kayak apa Mas Dori? Yang bisa nerima anak nanti. Yang bisa nerima. Iya. Salah. Sekarang walaupun bagaimana kan tidak ada mantan anak. Mantan bujone itu sebenarnya sudah frasa umum sih. Sudah kalimat yang sering disebutkan oleh orang-orang, termasuk orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangga. Cuman anak kan suatu ketika tetap pasti akan ingat bapaknya, ibunya seperti apa, dan bisa nggak anak itu menerima kondisi ketika dia dewasa dan lain sebagainya, ternyata kejadian seperti ini. Kadang kan misalnya aku cedak wong ini senengnya nganggu tok kan ya ora iso. Coba kali anak itu tetap goleki dan lain sebagainya karena cinta pertama seorang anak perempuan itu ya pada ayahnya. Betul. Tuh kayak bapak aku tuh. Cinta pertama aku loh. Seperti itu. Berarti sekarang anak ikut Mas Dori? Anak sementara masih ikut mamanya karena ini cek mlebu lagi. Iya Mas. Oh, karena ridhonya anak itu kan dari ibunya. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Gimana jadi kehormatan? Keren ya, lo gak apa-apa, bagus ini. Keren loh, aku gak nyangka Mas Dori sampai seperti itu, kelara-laranya ya. Awal. Kelara-lara lo ya lo, bener lo pernah jadi supir ini apa, ojek online. Terus sekarang udah, anaknya 2. Terus berarti kan benar-benar bekerjakan seluruh keluarga. Ada yang tahu Wang Sinawang. Oh iya, Mas Dori kamu dengerin yang layang kangen? Ya saya dengerin. Komentar dong. Waktu lalu ini orang pertama sih menurutku yang saya ketahui yang terhasil lagunya Om Didi, karena banyak orang yang suka lagunya Om Didi tapi dia tidak tahu artinya. Ya, setidaknya ketika dia ada orang menyanyikan lagu Jawa, mereka paling tidak ketika menyebut layangmu dia ngerti, oh layangmu surat. Paling tidak Mbak Novi sudah membantu teman-teman. Itu banyak sekali, bahkan banyak yang komen juga, masa aku suka lagunya Om Didi tapi aku nggak tahu artinya. Ya setidaknya sudah ada Dewa Penyelamat di sana.
masuk, sangat masuk. Masuk ya, jadi orang nangis tuh lebih tahu lagi ya kenapa kok dia nangis gitu. Kadang-kadang kan orang bingung gitu melihat Pak Deddy Kempot nyanyi terus penonton kok ikutan nangis, kan mereka tuh pada bingung maksud apa tuh kok udah nangis sih, yang nggak tahu bahasa Jawa. Betul. Ternyata artinya luar biasa. Mas Dori, kalau Mas Dori memilih lagu Wis Cukup itu apa pertimbangannya? Kan aku yakin saat Mas Dori memilih sebuah lagu itu pasti ada filosofinya. Ya, karena ya sudah cukup, sakitnya sudah cukup. Sekarang harus fokus kembali lagi apa yang harus diperjuangkan. Walah, masya Allah, enak lu ya. Ya Allah, Mas Dori buka pendaftaran ya buat perempuan-perempuan yang Yonda, Yonda. Hah? Ya nonton sih. Seneng gue. Tinta. Ya tapi beneran loh ya Mas Dori, nanti cukup kalau misalnya ini tak hubungi. Boleh. Cuman emang serem kalau mau mentranslate lagu Pak D itu kalau karena susah Mas. Gak gampang. Orang-orang pada nyepelek kayak biasanya. Orang ngomong Mbak artinya lakui. Tapi kan kadang bahasa Jawa gini, satu kata bahasa Jawa itu artinya kok tuh banget tuh kalau bahasa Jawa. Umpama apa umpama? Umpama itu kan seandainya. Ya iso tadi misalnya ya. Misalnya, kalau suwiwi Mas, coba suwiwi kuwi apa? Suwiwi ya anu. Fried chicken ini. Iya apa sih? Indonesia. Enggak. Oh, bagi kalian Boleh. yang mau endorse nih, credit card-nya tak turunin harganya. Karena Februari udah sepi. Oh, ternyata berarti endorse tuh Februari juga sepi ya Mas ya? Enggak tahu, atau mungkin karena enggak ada tanggal 30-nya ya. Oh, karena iya udah 9 aja cuma 4 tahun sekali kan? Oh, jadi buat yang mau endorse Mas Dori di bulan Februari ternyata. Tapi emang berat loh, suwiwi itu susah. Makanya nggak bisa mentranslate tapi bisanya menginterpretasikan ulang. Benar. Aku benar-benar dengerin yang rumah ini anak-anak menempatkan katanya itu kan susah. Iya. Maksudnya apa? Kadang ada yang kepanjangan, kadang kosakatanya juga apa namanya rimanya harus bagus gitu kan ya Mas ya. Nah, rimanya apa tuh gitu. Harus ada, kadang tuh Pak De soalnya juga gila kalau bikin lirik kadang suka pakai majas-majas. Majas-majas yang aduh romantis banget gitu. Jadi susah. Tapi Mas Dori punya lagu sendiri nggak? Atau ada project apa nih ke depannya yang solo gitu? Oh, saya tetap nunggu perintah. Untuk nunggu perintah komandan ya? Oh iya, harus Dane. apapun itu, Dane. Karena bagaimana beliau kan seperti bapak saya sendiri. Iya toh? Iya, bapak kita bersama oh, kayaknya iya. ya. Benar banget. Yang pasti matur nuwun dulu ketemu sama Mbak Novi waktu itu di pas lagi rame-ramenya Godfather. Di mana ya? Di Pulse atau Liquid ya? Oh, Liquid ya. Aku main nyapa Novi pakai wah. Aja. Kau main nyapa Mbak, ngono lah pakai wah. Aku hanyalah seorang tukang kendang. Ora, padahal aku ini nonton, aku tuh datang Mas Dori udah main di panggung. Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi sekarang luar biasa. Muar tak jak foto aku pakai wah. Basa-basiku maem riye aku. Ini mlebuar tak jak foto ada. Nampun kulo niki sadene rokok kalian kopi. Rokok kopi. Nggih. Iya macam-macam gendruwo bocah iki. Nggih, kulo gendruwo niki. Kulo nek dengar astagfirullahaladzim kuwas kulo panas. Tapi matur nuwun ya, jadi ajak di vlog ini luar biasa. Pansos banget aku. Aku yang pansos. Enggak. Ngomong-ngomong soal pansos, ada nggak yang bilang kamu, Dori tuh pansos tuh sama Pak Deddy Kempot? Kenapa menarik nih? Ya enggak, ya berarti pansosnya udah seumur hidup ngomongin dari gitu. Mas Sidik dari SMA tuh. Nah, dari orang luar kok maksudnya? Ada nggak statement kayak gitu? Pasti ada. Pasti ada. Tapi ya tak syukuri. Ya memang keadaannya seperti itu. Kalau tanpa beliau tidak dikasih ruang nyanyi di atas seperti biasanya ya apa orang bakal tahu. Kan gitu. Yeah. Nanti ya tidak apa-apa. Saya yakin orang-orang yang bilang pansos seperti itu sebenarnya kalian juga pengen kesempatan pansos. Iya, kayaknya kan ini ya, doang ya. Ya lebih tepatnya semoga nantinya juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa pansos. Ya orang-orang juga bisa tahu. Kita pakai sosial media itu kan kita juga sudah pantas pakai sosial media itu. Nalari kan. Ini ngopo to omonganku? Orang apa? Tadi bilangnya bodoh, jebul pinter. Kan sebel gue. Lo gue mangan blagreng lo gue. Belum. Tadi cuma bilangnya saya kerja di
suatu kampus, aku tanya sekarang asli di mana? Oh enggak, dulu tuh alah penting dulu malah guyu enggak saya mau ini bukan di kampus mana? Bukan, saya dulu staf biasa di salah satu kampus di Solo ya, yang matur nuwun sudah meluluskan saya selama S1 7 tahun. Matur nuwun, semoga banyak adik-adik tingkat yang juga bisa lulus tepat waktu seperti saya, karena memang cita-cita saya S1 memang 7 tahun. Oh ya nggak apa-apa Ya. sih, saya sepakat karena dikasih kuliah dan waktu kuliah yang lama ya di maksimalkan Iya, dong. harus lah. Memang masa cuma 4 tahun Benar. kan? Kalau 7 tahun ya 7 tahun ya habisin. Iya. Tapi habis itu jadi staffnya mas? Ya, jauh semester 2, baru semester 2 kebetulan ada rekrutmen, saya ikut masuk. Ya mungkin saat itu ya saya rada bodoh aja dimesake to, terus kerja iso ning ngono gabung kayak gitu. Staff bagian apa? Pokoknya mau tak untrit sampai dia ngomong. Saya dulu staf bagian bocor ke soal ujian. Jadi aku mbiyen badheku oke ngono. Enggak, saya dulu di komputer. Di komputer terus saiki jadi pemain kendang. Enggak nyangka toh. Aku dhewe ya ora nyangka kudune kan programmer bayanganku ya aku motoku minus lho. Minus cengok kae ngedep komputer ngono kuwi to. Ngehack ngono kuwi, ngehack. Ya ngehack mantanmu, ngehack sapa dan lain sebagainya. Jadi kan kuliah di mana tuh dulu? Wah, bodoh Wah banget. ini bagus ini bentar, perkuliahan menarik. Soalnya kalau Mas Dori dulu kuliah selama 7 tahun di Universitas di Solo, kalau saya kuliah di Sanata Dharma Jogja. Wah. Tapi saya kumlaut. 1 tahun udah keluar kampus. Wah, luar biasa. Hebat kan dulu ya? 1 tahun keluar kampus. Itu di sana nyolong apa bakar? Kok iso ngantek kumlot? Dulu tuh aku tuh Mas, kurang lebih sebenarnya cerita hidup kita tuh sama. Dulu aku tolong runway, kan biasa ini runway utak tapi runway utak. Ya, orang susah. Cerita kuliah hidup mahal. cerita hidup kita tuh sama ya. Aku langsung grek ngono kuwi. Sama. Dulu kuliah mahal Mas, Betul. nggak punya uang buat Iya, kuliah. benar. Terus akhirnya aku ada waktu itu cuti karena sempat sakit. Aku sempat edan loh Mas, aku sempat depresi waktu itu. Kan jadi pernah cepat teke terus memang bisa lama Mbak. Terus 1 saya tahun ya. Dia kan iya, tahun depan. saya itu 2015. Nong dia, sumpah. Saya 96. Wedan. Mas Dori tadi kan 27 tahun ya? 22. Iya. Dia masih muda lah. Saya dulu juga gitu. 1 tahun akhirnya memutuskan untuk 1 tahun akhirnya karena dari sisi uang juga susah. Akhirnya aku udahlah out dulu. Habis itu berobat aku Mas di psikiater gitu, dikasih obat antidepresan karena udah mau bunuh diri, udah mau depresi. depresi. Depresinya itu karena kuliahnya atau karena tekanan orang tua dan saudara-saudara? Campur. Dulu depresinya gara-gara saya dipukulin sama pacar saya. Oh. Gitu. Habis lama kan disio-sio dulu. Tapi ada juga tipe ya dipukulin tuh malah seneng loh. Oh gitu? Itu apa lagi? Oh ada di kategori itu ya. Ada BDSM. Itu seneng kalau dipukulin. Oh, ngomong. Aku senengnya marahi Japan, jadi beda. Oh iya beda. Kalau di Japan tuh agak berisik soal Mas. Iya, terus tapi berisik banget dan tuh. enggak misalnya keluarganya ning ruang tamu, ruang Iya. makan dia ning dapur, Iya, bener. incang-incang ngono kuwi. Kayaknya kurang masuk akal juga sih. Iya sih. Ya kan Terus lagi meja makan gitu. ini ada yang dak turu maca Quran terus ning mburi. Iya, bener. Tuh, cerita-cerita kisah Nabi ngono. Iya bener. Di dalam selimut juga kadang-kadang. Kuwi angel iki, Mbak. Ungkap-ungkap iki kuwi. Ya ora lagi gojekan nih. Jadi gojekan Gojekan. Pak. Iya dong. Jangan Aku yo berang tuwa, aku anak-anak. Itu mau ngene iki sak lumrah ya. Lah iya bener. Kayak setahun dhewe sih sampe. Kangen deh. Gitu. Yo ora kangen. Ya lebih tepatnya pengen. Pengen. Makanya itu dia apal kategori Mas Dori kangen soalnya pengen. Enggak. Dia apalin apa karena bercanda ya. Itu dulu aku Mas. Serem kan? Sampai minum obat dipukul. Sampai minum obat. Jadi segala macam jenis abuse udah pernah ngerasain, dari mulai digambar rambutnya, disetrika kakinya, disiram air,
nggak tahu kenapa ya pada waktu itu punya rambut panjang dan harganya itu keinget-inget ketika rambut itu dipotong. Duh, itu rasanya. Sampai di ngono. Iya, gila kan? Makanya habis itu terus ya udahlah nyanyi aja obatnya. Terus masa penyembuhan itu berapa tahun dari mulai dipukul-pukul ini? Misal bar pedot gitu. Terus berapa tahun jadi akhirnya itu seperti itu? Itu lama mas. Jadi kan sebelum pedot itu namanya wong saya gitu jadi orang jadi goblok gitu loh, jadi nggak melihat faktanya gimana ya menurut hati itu udah berobat, udah minum obat sampai akhirnya pedot, gue masih berobat lagi, masih berobat selama setahun ada. Dan tapi sekarang setelah seperti ini yang kemarin yang tak balik ganti tau? Gak apa-apa. Yang kemarin seperti apa? Ya sama lah kurang lebih sama ceritanya Mas Doni ya, jadi ngawe-ngawe lagi. Betul. Nanti kalau nggak nanggepin dibilang sombong, makanya tadi aku bilang sama. Bener, nah makanya wong ini wang sinawang gitu mbak. Iya bener wang sinawang. Orang kok nggak tahu. Om saiki wae wang sinawang tau Mas. Bateraimu tak kamera nih. Memorinya kebak. Sokor. Tapi ya bar golek ke endorse memori. Ya tolong Mas, tolong. Ora, Yon. Aja mampir nih lupa. Iya bener, boleh. Saya semuanya boleh. Lupa komplit. Aksesoris gadget terbesar di seluruh Iya. Jawa Tengah. Kemarin ada postingannya Mas Doi soal gitu. Lihat. Itu boleh mampir beli Iya, memori. siap. Siap. Sampai nuwun ya Pak Novi. Apa nih? Apa lagi ya? Ya, atau kita closing kan yang baik? Boleh, monggo mana? Ini kata-kata pesan untuk Mas Dori, untuk para penonton ini, anak-anak muda sih biasanya. Oh iya, pasti. Kayak mau bukan gue tua terus ya? Iya, apa sih? Apa ya, pesan untuk anak muda ya? Yang pasti jika memiliki salah satu hobi atau keterampilan, ya kita harus asah terus, kita harus manfaatkan itu. Saya ini sama Surabaya Utara, ya orang wayahe merusak diri sendiri. Setidaknya apa yang bisa menjadi satu hal untuk menata masa depan lebih baik, yaitu pertahanan. Misal sampean duwe kesenengan nge-games, ya nge-gamesnya nggak baik. Sekarang juga banyak kompetisi games. Iya betul. Bisa nggawe lagu, bisa main musik, ya main musik semua di sini sih. Mbak Novi juga seperti itu, bisa nyanyi, bisa translate lagu dari Jawa ke Indonesia. Itu salah satu keterampilannya, ya harus disyukuri dan harus diasah terus keterampilannya. Termasuk saya juga sebagai tukang kendang pun juga sama. Saya juga belum apa-apa dan saya harus asah terus. Saya dulu juga sekarang juga masih dari kampung ke kampung. Dulu saya juga kerja di kafe, dari kampung ke kampung juga, sampai akhirnya bisa ikut Mas Didi, sampai akhirnya jadi godfather dan dikenal oleh teman-teman banyak, semua juga atas dasar perjuangan saya ngendang. Seperti itu. Jadi, maka panjenengan semua yang punya keterampilan, yang punya apa jenenge? Hobi, ya asah terus, syukuri, tidak ada kata untuk menyerah, gitu. Semangat, nek cinta gue Bagus lah. soal cinta tuh. Ngaco tuh. Apa tadi? Kalau nyaman itu gimana tadi? Iya, kalau cinta itu belum tentu nyaman. Tapi nek nyaman itu mesti wis cinta banget. Tak lanjutin quote-nya. Itu bener tuh, kalau cinta belum tentu nyaman. Karena itu cuma emosi dan nafsu. Cuma rasa di sini doang ya. Rasanya gini tok. Aku seneng banget karo kuwi ning ade ora ngerti dampak dan impactnya seperti apa. Tapi nek ade wis nyaman, wis ngerti. Oh, iki nyaman gitu dijalani deh. Pasti cinta banget. Menarik. Aku juga melanjutkan. Kalau jatuh cinta itu otomatis, tapi kalau mencintai itu pilihan. Masuk lagi. Jatuh cinta itu otomatis, tapi kalau mencintai itu pilihan. Mencintai. Bener nggak Mas? Bener kan? Kita otomatis bisa nih jatuh cinta karena nafsu kan sama siapa aja gitu misalnya. Tapi kalau mencintai itu nggak jadi pilihan. Bener. Keren. Ada lagi nggak quote kemarin ini? Luwih becik aku sing kelaran daripada aku kudu kelangan. Definisi ikhlas. Luwih becik aku kelaran daripada aku kudu kelangan. Keren. Kadang-kadang awake dhewe menyia-nyiakan sesuatu sing isih ning samping awake dhewe. Misal masih didampingi, isih ketemu dan lain sebagainya. Contoh dikeplaki dan lain sebagainya. Tapi nek wis lunga kroso. Iya, nek wis ilang ya Mas lagi kroso ya. Maka dari itu ingat selalu like,
komen dan subscribe channel YouTube No apa Mbak? Novi Wardana. Novi Wardana dan Mas Dori bisa share apa nih Instagramnya Oh, atau iya. apa? Udah pada kenal semua ya, males nggak usah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dori Harsa Official. Matur nuwun. Siap. Mbak Novi juga matur nuwun. Siap. Sampai ketemu ya. Semoga Siap. beneran bisa terrealisasi proyeknya. Sangat bisa. Amin. Matur nuwun. Oke, nanti kita ketemu di atas panggung ya Mas Dori. Nggih, siap. Nyanyi bareng kita. Siap kali Mas Dikin Mod. Nggih. Ambiarmu tak kandangi. Wah, Bahagiamu tak kandangi kriuk-kriuk. matur nuwun. Matur nuwun. Ya ampun, keren banget. Alah, Mbak.